memang bumi ini diciptakan untuk dimanfaatkan secara maksimal bagi kepentingan manusia. Betul. Jadi pada saat menggunakan maksimal tetapi kemudian kita mengeksploitasi tanpa batas, maka yang akan terjadi justru kita akan mendapatkan dampak negatif. Pengetahuan risiko selalu berubah, tapi kita tidak boleh menjadikan itu alasan untuk tidak melakukan proses pembangunan. Jadi lakukan kajian dengan baik sehingga kemudian kebutuhan pembangunan masih bisa terpenuhi. Ternyata hampir 80% itu Jawa Barat itu kalau mau dari sisi dari aspek pemukiman ada di kawasan bencana. Termasuk potensi bencana pun harusnya dijadikan anugerah. Karena itu memaksa kita semua untuk berpikir untuk belajar lebih keras, untuk riset lebih serius, untuk membangun dengan lebih disiplin, dan menjadi contoh bagi tempat-tempat di kawasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, wilujeng siang. Sampurasun. Kita bertemu kembali. Saya Luki R. Sumanang, pejabat fungsional tata bangunan di Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat. Kita ketemu lagi di podcast Disperkim Hegar. Ya, alhamdulillah. Pada kesempatan siang ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa karena saya juga ternyata susah juga mencari waktu profesor ya. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa bertemu. Ini ada tamu yang istimewa. Kita sempat bertemu waktu Zoom ya, Prof ya. Nah, sekarang alhamdulillah kita bisa bertemu secara langsung. Beliau adalah Profesor Dr. Irwan Mailano STMSC. Beliau adalah Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ya Prof ya, sekaligus sebagai Guru Besar Ilmu dan Teknologi Kebumian ya. Oke, nanti kita akan bicara seputar keilmuan, kepakaran beliau mengenai kebumian yang akan kita tarik konteksnya ke dalam bagaimana Disperkim atau kita membangun sebuah bangunan atau dalam hal ini rumah dan juga kawasan permukiman yang memperhitungkan resiko-resiko kebencanaan yang ada di Jawa Barat khususnya. Ya, gitu ya Prof ya. Atur nuhun Prof Irwan. Sami-sami atur nuhun. Ya, alhamdulillah. Ternyata beliau orang Sunda ya. Meskipun namanya tadi saya bilang ini bukan orang Sunda, ternyata beliau orang Sunda ya, orang Bandung asli ternyata. Atur nuhun Prof bisa ketemu di sini. Jadi ini media kita Prof kita sengaja Disperkim membuat channel seperti ini dalam rangka kita ingin memberikan menu gizi ya, sajian informasi yang bergizi lah, kira-kira seperti ini. Kita akan nanti ngobrol sambil ngobrol mengalir Dok ya, Prof, kira-kira tentang kebumian dan kebencanaan ini. Kita mulai saja Prof. Pertama saya ingin mungkin masyarakat juga masih awam nih Prof tentang keilmuan Prof Irwan ini tentang ilmu dan teknologi kebumian ya. Itu kira-kira gambaran secara umum yang dipahami oleh masyarakat seperti apa? Ya, hatur nuhun pisan Pak Luki dan juga pemirsa acara podcast ini. Terima kasih ini sudah bersedia mengundang kami dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Bidang kebumian adalah bidang yang sangat dekat dengan keseharian kita. Jadi kalau di dalam fakultas kami kita memiliki 4 program studi untuk S1. Yang pertama mungkin para pemirsa Pak Luki pun paham ada bidang geologi. Jadi kita belajar bagaimana bumi ini terbentuk, bagaimana proses di dalam bumi berjalan, bagaimana kita kemudian bisa menemukan mineral-mineral penting termasuk energi, minyak, gas, dan juga batu bara untuk keperluan keberlangsungan pembangunan.
Tapi selain itu kita pun memiliki ada bidang geodesi Iya, yang kemudian geodesi. mengkaji secara Betul. spasial, kondisi wilayah Indonesia yang kaya dengan proses-proses alami Alamiah ya. yang dipelajari oleh geologi tadi. Kemudian digabungkan dengan geodesi, kita punya pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika dari bumi kita. Ya. Kemudian kita pun memiliki oceanografi. Oceanography masuk ke situ Iya ya. betul, Oke. oceanografi itu di bagian Tentang laut, kelautan. kemudian atmosfer bicara Hmm. mengenai langit kita. Ya. Jadi kita sering mengatakan kami adalah explorer, kami melakukan eksplorasi dari dalam bumi from Iya. the earth depth, Benar. kemudian Kemudian di buminya bumi sendiri ya. yang wide, Iya, baik. kemudian kedalaman lautan, Iya. kemudian ketinggian langit gitu. Ya. Itu bidang di kebumian dan Oke. kita mungkin lebih saat ini berkembang juga bidang sistem bumi. Jadi sistem Sistem bumi bumi. itu bicara interaksi antara komponen bumi yang tadi, Ya. yang di dalam, yang di permukaan, yang sampai di di udara, udara. yang di laut, Oke. berinteraksi dengan Oke. manusia. Menarik nih, Dok, Prof ya. Ini boleh dikatakan saya ini fakultas kesemestaan nih. Boleh dikatakan seperti itu ya. Ya, Nah, fakultas yang sangat unik dan yang sangat unik gitu. ya ini khas di kami berusaha untuk menjawab persoalan yang khas Iya. Indonesia. Jadi kalau kita bicara negeri ini, bagaimana kita memahami diri kita, ya memahami bumi kita, Ya. memahami tempat kita tinggal Tinggal, dengan betul. semua potensinya Dan juga dengan semua tantangannya. resikonya ya. Nah, ini cerita saya dulu. Dulu waktu saya masuk ITB itu kan taunya ada geodesi, ada geologi, ada geofisika ya. Kalau kelautan rasanya kan belakangan ya, dari sipil dulunya ya, seperti itu. Ini dulu kan fakultasnya beda-beda ya, Prof ya. Iya betul. Sekarang ini jadi satu. Betul. Jadi sekarang Jadi satu. fakultas komprehensif Ya. Earth Science dan Earth Science and Technology dan seperti yang tadi saya sampaikan, justru yang menarik itu adalah interaksinya. Maksudnya yang terakhir itu bagaimana kita betul. Jadi salah satu bidang sebagai Ya. bidang-bidang yang linier Ya. ini pun penting dipelajari. Tapi sekarang kita membangun program-program multidisiplin. Jadi di S2 kita punya S2 Sains Kebumian. Ya. Ada S2 yang khusus membahas mengenai air misalnya. Oke. Jadi program-program yang kemudian menggabungkan bidang-bidang keilmuan. Karena ketika bidang keilmuan kemudian berinteraksi, Ya. maka benefit yang terbesar yaitu didapatkan oleh kita manusia. Oke. Interaksinya boleh dikatakan di dalam penerapan teknologinya atau memang ada sains yang memang mengaitkan itu? Gimana? Betul. Jadi kita membangun pertama adalah konteks multidisiplin. Jadi kalau multidisiplin, disiplin yang linear digabungkan. Ya. Tetapi pelan-pelan pun kita membangun konteks inter dan transdisiplin. Begitu inter dan transdisiplin, maka kita membangun pengetahuan baru. Sains baru. Itu yang kemudian kita sebut sebagai sains kebumian. Dan komponen penting dari sains kebumian adalah antropogenik. Yaitu manusia. Manusianya ya. Karena ternyata yang mengubah bumi terbesar itu adalah manusia. Yang mengubah kondisi atmosfer kita paling besar pembangunan. Betul. Yang mengubah kondisi lautan kita suhu naik itu manusia ternyata. Manusia juga. Dan jangan-jangan di bidang yang saya pelajari, misalnya gempa bumi, yang membuat gempa tambah banyak, bisa jadi itu ya. Beberapa riset sekarang sudah ke sana. Ini sangat menarik ya, ketika ternyata bersentuhan juga dengan sosiologi gitu ya, yang tadi karena aspek manusianya itu ada di situ gitu ya kira-kira. Betul. Jadi nanti akan diperluas lagi ya, bisa jadi proses pembangunan kita, keinginan baik kita untuk membangun, untuk membuat kawasan-kawasan baru. Perlu untuk mempertimbangkan aspek kebumian tadi ya. Tempat kita berada, yaitu aspek kebumian, lahan kita. Karena kemudian secara langsung ataupun tidak langsung, kita mengubah siklus alami yang ada di bumi ini. Ya, betul. Menarik nih, Prof. Ini bagi saya juga ini yang tadi sebenarnya kita mengenal ya tadi ilmu-ilmu yang awalnya berdiri sendiri, berkembang sendiri, ternyata ini sekarang jadi ada interaksinya kira-kira seperti itu. Nah,
Ini mungkin bisa lebih diperdalam. Tadi kan saya cerita kita taunya dulu tuh mungkin kalau zaman sekolah dulu taunya cuma geografi ya. Yang awalnya kita mengenalkan dari geografi. Ternyata di kuliahan ada kita bicara ada jurusan geodesi, geologi, sekarang ilmu kebumian. Nah, Iya, kira-kira secara spesifiknya apa yang dipelajari dan bedanya dengan yang tadi yang saya ceritakan tuh kira-kira di mana tuh? iya, tadi kalau disampaikan Ya, geografi itu adalah bidang yang sangat penting, yang yang penting. sangat tua dan Ya, kemudian menjadi awal kelahiran dari banyak rumpun-rumpun yang ya, lain. Nah, tetapi kami kemudian, fokus eee, pada produk yang kemudian bermanfaat bagi, bermanfaat. Ya, pakai untuk jadi manusia. jadi ada 2 aspek sebenarnya, Ya, aspek pengembangan sains itu penting, tetapi betul. kemudian aspek pemanfaatan dari Pemanfaatan. sains dan teknologi itu menjadi penting. Ya, ya, Jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana pembeda dari masing-masing, iya, kalau bidang-bidang yang linear itu jelas perbedaannya ya. perbedaan ada ya. Jadi kalau geologi tentu saja Objeknya beda, betul, metodologinya juga ya, metodologinya beda beda, dan kita bicara umur yang lebih tua, lebih tua. kemudian itu Bis sangat bermanfaat. ya, Jadi, bicara umur ribuan jutaan tahun yang tahun yang lalu lalu. membantu kita untuk memahami apa yang terjadi saat Hmm, ini, hmm. di mana lokasi, cekungan-cekungan migas Iya, berada, betul. mineral-mineral itu berada. Tetapi kemudian itu harus ditambah Iya, pengetahuan di mana melihat proses dinamis secara real time saat ini dan itu oke. menggunakan citra satelit, Cerdas menggunakan satelit. GIS Iya, dan itu kemudian bidang yang dikembangkan oleh teman-teman dari di geodesi dan geodesi. Oke. geomatika. Ya, Tetapi itu pun tidak tidak tuntas tuh. walaupun teman geodesi dan geomatika memahami bagaimana topografi di Iya, daratan dan iya, batimetri di laut, iya. tetapi untuk bidang di lautan itu perlu ada sains Pakai yang lain. khusus. Kemudian kita mengembangkan sains oceanography. Oceanografi. Dan oceanography ini bidang yang sangat penting karena kita Hmm, paham bahwa masa depan kita ada di ada laut. di laut. Dan Indonesia, negara kepulauan, Iya, memang harus sangat kuat di bidang dua per tersebut. tiga kan ya di Dua per Indonesia, dua tiga per dari tiga kita itu itu adalah laut. wilayah Iya, lautan. Kalau kita ingin melihat masa depan kita terumbu karang, iya, ikan, betul. itu ada di laut. Ada di Dan laut. proses fisis dan kimiawi dan lingkungan di laut itu yang dipelajari oleh teman-teman dari oceanography. Oke, ini saya jadi penasaran ini. Tadi tentang ternyata laut adalah masa depan Indonesia. Ini luar biasa. Kemudian sebelum ke sana, ini ilmu kebumian ini kalau di Indonesia itu di perguruan tinggi memang ada di ITB atau sudah ada yang tempat lain? Banyak di Sudah kampus banyak. lain ada, tapi mungkin yang unik di ITB itu dijadikan satu fakultas khusus. Di Yang tempat lain. lain ada yang di bagian, digabungkan dengan, fakultas teknik, ada fakultas Oh, sipil dan tapi perencanaan. ininya kebumian ya namanya mereka atau masing-masing tadi Mereka ininya sepertinya bidang-bidangnya, bidangnya ya. masing-masing. Jadi dalam konteks fakultas kebumian, hanya ada di ITB, Oh, yang yang di fakultasnya di ITB branding-nya ya. fakultas Bagus. kebumian. Ya, ini menarik. Nah, kemudian yang barusan ini tentang laut sebagai masa depan Indonesia. Sebesar apa sih Prof, ini potensinya, kemudian juga apa yang memang harus kita kembangkan dalam tentang pemahaman kita tentang laut Indonesia itu. Iya, kita Hmm, pahami bahwa, kita harus bersyukur ya, sebagai sebuah negara besar, ya, kita negara dengan tidak hanya di daratan. di Kita daratan. punya kekayaan di daratan yang sangat baik. Tetapi kemudian potensi itu tidak berakhir Belum, di ya, daratan. Masih banyak, yang bisa misalnya apabila kita bicara energi ya, misalnya. energi itu. Kalau energi yang konvensional, Ya, migas misalnya. betul. Kita bisa menemukan Ah, cekungan-cekungan migas di bagian di, timur dari Sumatera ya, atau di utara Pulau ya, Jawa. ya. Tapi kemudian yang di laut itu masih masih Hmm, banyak sekali dan itu hmm, belum kita eksplorasi belum secara definisi. maksimal. Misalnya di beberapa wilayah di Indonesia Timur, Ya, yang relatif kondisi lautannya pun cukup menantang, itu ya, kita belum memanfaatkan secara maksimal potensi tersebut. Jadi yang pertama, potensi energi di lautan energi, dalam konteks konvensional. ya, Belum lautan dalam konteks energi yang yang terbarukan, terbarukan itu, Prof. seperti Betul, arus Prof. laut, Arus laut, ya, kemudian gelombang laut. gelombang laut. Bersama dengan rekan-rekan dari Korea, kami Ya, pernah melakukan riset. Potensinya itu sangat sangat besar. besar sekali, dan itu pun saya sangat optimis bahwa salah satu sumber energi masa depan di laut adalah Hmm, arus dan gelombang laut. oke. Itu kita belum kita bicara potensi ikan misalnya. Ikannya, Sekarang berkembang konsep blue economy. ya, Jadi ya, memaksimalkan balancing antara proses
pengambilan ikan di dan laut laut ya. dengan pemanfaatannya dan sustainability. Jadi kan Sustainability. keywords dari Blue Economy Ya. adalah ke nilai ekonomi, tetapi Ya. juga menjaga keberlangsungannya. Betul. Dan kita belum maksimalkan itu semua. Ya. Jadi saya sangat yakin bahwa mimpi kita untuk menjadi negara maju di tahun Ya. 2045 sangat tergantung Sangat besar. pada kemampuan kita untuk mengelola laut di kita masa ya. depan. Jadi kalau mau kita bicara tadi spesifik tentang energi, di satu sisi kita sekarang sudah disadarkan gitu ya tentang krisis energi. Potensi di balik itu potensi kita juga ternyata sangat besar ya. Untuk energi baru yang terbarukan. Saya sudah sering mendengar ya tadi potensi tentang tadi gelombang laut ya. Kemudian hal-hal yang lain tuh yang dari laut itu ternyata memang masih belum kita manfaatkan secara maksimal gitu ya, saya kira. Oke, itu sangat menarik ini tentang sebuah ilmu yang sekarang sudah jadi fakultas di ITB dan ini akan sangat menjadi kunci ya untuk Indonesia emas nanti 2045 karena salah satu program prioritasnya pemerintahan sekarang kan 3 ketahanan, Prof ya. Ada ketahanan pangan, kemudian juga masalah air, dan juga tentang ketahanan energi ya, tentang ketahanan energi. Saya kira ini info yang sangat positif ya, menggembirakan bagaimana kita punya negara Indonesia punya potensi ini. Tinggal tadi bagaimana kita mengenali, memanfaatkannya potensi tadi. Nah. Kemudian secara spesifik kalau kita tarik sekarang, kita tadi bicara secara umum ya Prof ya, kita bicara tentang kebumian yang kita kaitkan dengan dinas kita sekarang. Dinas kita adalah dinas perumahan dan permukiman Prof ya. Ini kan pasti terkait karena kita memanfaatkan lahan, di mana lahan itu terbentuk dari lapisan-lapisan tadi ya, secara geologis. Nah, kira-kira perkembangan mutakhir di dalam pemahaman kita terhadap lapisan-lapisan bumi yang memang bisa kita manfaatkan atau kita menemukan ini beresiko atau ini bisa dimanfaatkan dan sebagainya, seperti apa Prof? Iya, secara filosofis bahwa memang bumi ini diciptakan untuk dimanfaatkan secara maksimal bagi kepentingan manusia. Betul. Dan untuk bisa memanfaatkan secara maksimal, jadi ketika kita mengatakan memanfaatkan secara maksimal, ada 2 aspek. Yang pertama aspek menggunakannya dengan bijak. Betul. Dan yang kedua adalah aspek menjaga keberlanjutannya. Jadi pada saat menggunakan maksimal, tetapi kemudian kita mengeksploitasi tanpa batas, maka yang akan terjadi justru kita akan mendapatkan dampak negatif. Nah, untuk itu maka diperlukan pengetahuan yang baik untuk bisa membangun dengan menjaga keberlangsungannya dan sehingga mengurangi potensi risiko di masa depan. Dan kita bisa belajar di beberapa negara dengan kondisi yang mirip dengan kita. Negara yang memiliki potensi bencana cukup tinggi, tetapi beberapa negara tersebut bisa berhasil tetap memaksimalkan apa yang mereka miliki untuk keperluan menampung penduduknya yang cukup besar juga. Jadi ada beberapa negara, misalnya Jepang. Nah itu yang mau saya indikan kan. Itu kira-kira mereka seperti apa tuh mengindikannya tentang risiko tadi bencana? Ya, jadi yang menarik yang kita bisa belajar dari Jepang, mereka tetap bisa membangun dan sebagai ilustrasi misalnya. Salah satu yang menarik bahwa mereka memiliki jembatan antar pulau. Misalnya pulau utama mereka tuh mereka sebut dengan Honshu, dengan pulau yang di dekatnya pulau Shikoku. Mereka punya jembatan yang menghubungkan, bahkan ada 2 jalur jembatan. Dan kita paham betul bahwa di dekat jalur jembatan tersebut ada sumber gempa. Kita sering sekarang menyebut dengan megatrust. Mereka pun punya megatrust di sana. Ada jalur megatrust. Kalau kita selatan Jawa, mereka sebutnya Tokai Tonankai. Mereka tetap membangun jembatan tersebut dan sampai sekarang masih berdiri. Berarti
ada 2 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama bahwa mereka tetap melakukan proses pembangunan. Ya. Jadi bukan berarti ketika ada ancaman terus kita lari gitu ya. Lari, Oh, ini betul. ada potensi gempa ya Ya, udah. akhirnya nggak diapa-apain Kita gitu nggak ya. bisa ngapa-ngapain. Ya, Nggak betul. begitu. Nggak Mereka gitu. tetap membangun, Bangun. tapi ada aspek yang kedua. Oke. Mereka memahami risikonya dengan baik Ya. dan mereka overcome itu. Hmm. Mereka membangun lebih baik daripada risikonya. Iya, iya. Betul. Mereka membangun jembatan lebih kuat dari potensinya. Betul. Walaupun sebetulnya pengetahuan potensi itu adalah potensi risiko Ya. bencana adalah pengetahuan yang kemudian selalu berubah. Betul. Sebagai contoh bahwa saya bekerja sebagai salah satu ketua tim untuk updating peta gempa Indonesia. Ya. Peta gempa Indonesia itu selalu berubah. Selalu berubah. Betul. Bahkan jumlah sumber gempanya Jumlah pun. sumber gempa makin banyak. Jadi Betul. ketika awal saya bergabung tahun 2010-an Ya. itu hanya 100-an. Ketika Betul. kemudian kami update di tahun 2017 itu hanya 200-an. Ya. Sekarang kami insya Allah akan menyelesaikan itu sampai 300-an. Sampai 300. Jadi angkanya itu selalu berubah. Selalu berubah. Pengetahuan risiko selalu berubah, tetapi kita tidak boleh menjadikan itu alasan untuk tidak melakukan proses pembangunan. Oke. Jadi lakukan kajian Ya. dengan baik sehingga kemudian kebutuhan pembangunan masih bisa terpenuhi. Oke. Jadi ternyata saya menangkap kalau kita sekarang sering bicara tentang pembangunan berkelanjutan gitu. Ternyata salah satu aspek mendasarnya kita paham tentang mitigasi risiko, berarti tentang bencana ya. Saya Betul, kira gitu, betul. Bro. Jadi Ya. yang pertama saya sering menyebutnya adalah memahami risiko adalah cara kita memahami diri kita Ya, sendiri. Jadi Aduh. cara orang Bandung memahami kota Bandung Ya. adalah memahami banjir itu di mana. Ya, betul. Cara orang Bandung memahami kota Bandung adalah memahami bagaimana kemungkinan tidak kita harapkan apabila ada gempa sesar Lembang. Betul. Misalnya. Jadi cara orang Bandung memahami kota Bandung, bagaimana kita memahami misalnya Ya. kemacetan. Itu sesuatu yang menurut saya yang harus menjadi pengetahuan tacit yang menjadi inherent dari Ya. kota Bandung. Ya. Dan itu membangun persepsi kan ya. Betul. Persepsi kita dalam proses pembangunan. Ya. Membangun prioritas kita. Ya. Jadi begitu dinas memprioritaskan ya cara prioritasnya seperti ini. Kenapa? Ya. Karena kita tahu potensinya. Betul. Kita tahu banjir ini seperti Ya. ini. Kita tahu potensi gunung api misalnya Ya. Tangkuban Perahu. Ya. Kita tahu potensi gempa bumi sesar Lembang, sesar Baribis, sesar di selatan Jawa Barat yang lain misalnya. Nah, dengan begitu maka proses pembangunan prioritas-prioritas bahkan sampai level rumah tangga membangun rumah itu dibangun dengan Harus bisa. seperti tersebut. Oke. Itu tadi istilah profesor itu tentang apa yang tadi antropogenik ya. Itu soal yang tadi kaitannya dengan seperti itu ya. Kita memahami tentang diri kita dan juga lingkungan kita ya alam sekitar. Nah, kalau tadi yang menarik yang dibangun oleh Jepang itu yang jembatan itu ya, sebenarnya di situ kan ada potensi gempa. Kita kan pernah ada wacana yang membangun jembatan Selat Sunda itu, Bro. Itu dulu juga salah satu yang menjadi kontroversi kan orang ini kita mampu nggak? Karena di situ kan ada gunung berapi ya. Kira-kira secara keilmuan seperti apa? Apa itu memang masih memungkinkan atau seperti apa, Bro? Kalau misalnya kita bicara tadi. Iya, saya sempat terlibat dalam kajian untuk membangun jembatan yang menghubungkan antara Sumatera dan Pulau Jawa. Jadi dalam konteks sains kebumian itu memungkinkan. Walaupun mungkin nanti ada aspek yang lain yang saya tidak paham. Dalam konteks rekayasa teknik sipil mungkin ada aspek yang lain. Ataupun aspek ekonomis mungkin ada yang lain. Atau mungkin aspek politis yang saya lebih nggak ngerti lagi gitu ya. Tetapi dalam konteks kebumian itu mungkin. Jadi ada tantangan dari sumber gempa bumi di selatan di selatan antara Sumatera dan Pulau Jawa. Di Selat Sunda ada zona subduksi yang kita paham betul memang sudah lama tidak menghasilkan gempa besar. Kemudian kita paham juga bahwa proses dari Krakatau itu lebih cepat daripada gunung api lain di Pulau Jawa dan juga di Sumatera. Kenapa? Karena kemudian ada dapur magma yang sangat efektif untuk kemudian mendistribusikan magma ke kantong magma yang lebih dangkal.
Tetapi dalam konteks sains kebumian kita bisa mengukur resikonya. Betul. Kemudian nanti ada rekan dari geoteknik yang kemudian Mm-mm. mengakomodir masukan dari kajian risiko, ada Untuk teman dari menjadi struktur, struktur. kemudian yang menghitung potensi strukturnya dan Ya. seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi menurut saya mungkin ilustrasi yang lain misalnya ada terowongan bawah tanah yang menghubungkan antara Pulau Honshu dengan Hokkaido misalnya. Itu jelas-jelas ada gunung api di sekitar sana. Tapi mereka membangun dan sampai sekarang Aman. alhamdulillah Aman. kita tidak pernah mendengar ada insiden Ya. di sana. Ya. Jadi dalam konteks kebumian asal kita kaji dengan baik Ya. potensi risikonya, Betul. saya yakin teman-teman kita para engineers Mampu, kemudian ya. bisa Oke. membangun. Ya, kalau saya tadi secara dibandingkan Jepang itu berarti risiko tidak jauh lebih rendah dari kita. Sama sekali tidak lebih rendah. Lebih Mereka rendah. lebih Bahkan tinggi, salah satu sumber energi Jepang itu adalah dari nuklir. Oh ya. Dan kebanyakan nuklir mereka itu disimpan di sepanjang pantai barat. Jadi saya beruntung sudah selesai studi tahun 2006 di Jepang, sempat kerja 2 tahun di sana dan ya salah satu tugas saya mengkaji apabila terjadi gempa di wilayah mereka dan saat itu kira-kira bulan April tahun 2007 itu terjadi gempa sangat dekat dengan reaktor nuklir yang aktif. Ya. Dan alhamdulillah karena ketika dibangun kajian risikonya dengan baik, ya tidak ada dampak serius. Walaupun kemudian tahun 2011 terjadi insiden, tapi karena dampak dari tsunami. Tetapi kita bisa belajar banyak bahwa selama kita mengkaji risikonya dengan baik, dan kemudian kita percayakan pada teman-teman engineers untuk membangun struktur dengan kualitas yang memadai, ditambah dengan sistem peringatan dini, saya rasa saya cukup optimis bahwa kita tidak perlu terlalu khawatir dengan itu. Saya sering melihat bahwa Indonesia itu adalah negara yang diberikan anugerah yang luar biasa. Anugerah dalam konteks kekayaan alam. Itu pun anugerah. Termasuk potensi bencana pun harusnya menjadikan anugerah. Karena itu memaksa kita semua untuk berpikir, untuk belajar lebih keras, untuk riset lebih serius, untuk membangun dengan lebih disiplin, dan menjadi contoh bagi tempat-tempat di kawasan. Menurut saya cukup optimis bahwa negara kita bisa melakukan hal tersebut. Ya, saya ingin berkembang lebih jauh. Ini pertanyaannya agak sedikit ini. Kira-kira ini yang menurut Profesor yang paling efektif apa? Kita kembangkan dulu sainsnya sehingga kita bisa lebih memahami, atau sudah kita bikin aja proyek baru di situ kita bicara tentang risiko? Kemana sudah yang paling? Ya, kalau sebagai saintis saya kan memilih yang pertama. Tetapi yang namanya sains itu kan tidak pernah tuntas ya. Jadi kadang-kadang kita tuh selalu, apalagi saintis itu kan harus humble enough untuk mengatakan bahwa data kami memang tidak sempurna, data kami masih perlu pengamatan lagi. Tapi itu tidak akan pernah selesai. Jadi kalau misalnya nanya, ada itunya ya. Jadi kalau nanya kalau nanya ke para saintis tuh, ini udah cukup, pasti jawabannya nggak melulu gitu. Kita perlu jaringan pengamatan yang lebih baik, kita perlu stasiun observasi lebih banyak. Dan itu nggak pernah selesai. Jadi memang harus dikasih tantangan aja. Oh, kita akan bikin ini. Gimana solusinya gitu? Itu maksud saya, Prof. Itu menurut saya akan jauh lebih baik. Dan model interaksi antara saintis, engineers, dan pengambil kebijakan itu menjadi sangat penting. Kalau enggak kita jadi menara gading terus. Dan akhirnya kan nggak nyambung-nyambung. Dan terus orang mengatakan, wah ini nggak bisa, ini takut, gara-gara ini. Enggak. Akhirnya nggak. Oke, kita mau bikin ini. Ini gimana solusinya? Mari kita cari sama-sama solusinya. Ya, ini catatan menarik, Prof. Jadi ada 3 komponen yang menurut saya. Pertama tentang saintis ya, kita memahami memahami tentang kebumian dan sebagainya. Itu adalah teman-teman Prof. Irwan saya kira ya untuk mengembangkan itu. Kemudian juga para engineer ya, bagaimana kita memanfaatkan hasil temuan-temuan itu untuk bisa dipakai dalam pembangunan. Dan yang paling penting ternyata ada kan pengambil kebijakan betul, yang memang memperhitungkan resiko itu dan berani memutuskan.
Bahwa dan ternyata tadi yang saya tanyakan ke Prof, ternyata kita nggak perlu menunggu dulu semua harus sudah lengkap gitu ya, tapi kita dikasih tantangan. Ini kita mau bikin ini, apa yang harus kita lakukan? Saya kira itu bisa ya, bisa lebih Betul, lebih betul, Pak. efektif. Jadi model itu menurut saya itu yang dilakukan oleh banyak negara. Jadi Betul. saya yakin ketika banyak negara, saya mohon maaf apabila saya memberikan contoh Jepang ya, terlalu sering karena memang saya tinggal lama di sana. Yang mereka lakukan pun demikian, bahwa kita punya kebutuhan mendesak akan energi. Dan waktu itu mereka memutuskan, kita bisa memutuskan hal yang berbeda, tapi waktu itu mereka memutuskan membangun reaktor nuklir. Dan gimana solusinya sehingga kebutuhan energi terpenuhi, tetap terjaga keamanannya, terjaga keberlangsungannya. Maka kemudian para saintis harus bekerja dengan para engineers dan para pengambil kebijakan. Dan mungkin ada aspek yang lain ya, pengambil kebijakan, ada politisi di situ. Itu pun kita harus bekerja sama-sama. Jadi saya sering mendapatkan fakta bahwa misalnya wilayah kita Jawa Barat ada wilayah yang kaya, wilayah yang subur, wilayah yang gembur. Tapi kan artinya wilayah kita adalah wilayah yang dibangun dari sedimen produk vulkanik. Yang implikasinya bisa kena letusan gunung api lagi. Implikasi yang kedua, karena tanahnya gembur, produk vulkanik, begitu musim hujan bisa longsor. Begitu curah hujannya sangat tinggi, pada saat kita punya persoalan drainase, bisa kena banjir. Walaupun drainase pun nggak ada, tiba-tiba banjir bandang misalnya. Di bagian hulu kemudian tertutup, terus tiba-tiba banjirnya jadi gede banget bandang. Tapi itu tidak berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi persepsi resiko itu adalah persepsi. Jadi risk is a perception. Bukan absolute numbers yang kemudian kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi begitu ini merah terus ada aspek yang perlu kita jaga, itu pasti. Aspek lingkungan itu nggak boleh kemudian kita nafikan. Kawasan lindung kita harus jaga. Tetapi ada kawasan yang lain yang kemudian masih kita bangun dengan kemampuan sains, engineering, dan pengambilan keputusan yang tepat. Saya mau garis bawahi yang tadi menarik kok. Jadi resiko itu adalah sebuah angka, betul kita sepakat. Tapi bukan angka mutlak. Bukan angka mutlak. Dan apalagi saya sering melihat bahwa resiko, apalagi untuk skala nasional, itu adalah resiko yang dibangun relatif satu sama dengan yang lain. Jadi cara pembangunan resiko kita itu, indeks resiko bencana adalah indeks yang dibangun relatif ya, dibandingkan dengan wilayah yang lain. Tetapi sebetulnya kajian risiko itu tidak boleh berhenti. Jadi risk analysis itu satu sisi. Kemudian risk management. Begitu risk management, maka memasukkan kapasitas dari kita bersama, kemampuan kita untuk overcome risiko. Tetapi dalam risk analisis jangan kita masukkan dulu kapasitas di situ. Kapasitas itu masukkan sebagai bagian dari upaya kita untuk mengurangi risiko bencana. Dan saya rasa kemampuan Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki kapasitas untuk mengatasi provinsi tadi cukup baik dibandingkan tempat yang lain. Kalau tidak ingin dikatakan paling baik di Indonesia menurut saya. Itu kapasitas itu menyangkut juga SDM, menyangkut apapun. Persis. Jadi ada metodologi klasik untuk menghitung, tetapi saya lebih melihat bahwa kapasitas itu beyond itu semua, termasuk kapasitas institusional, kapasitas anggaran dari daerah, kemudian kapasitas SDM. Tapi itu pisahkan dalam kajian risiko. Begitu kajian risiko itu kita fokus pada hazard saja, hazard dan exposure yang kita miliki. Nah, sesudah itu jadi baru masuk itu. Jadi untuk mengatasi tadi ya. Betul. Jadi elemen at risk kita itu apa sih? Kita ingin melihat risiko kita terhadap apa gitu ya. Nah, sesudah itu baru kita dapat, baru kemudian kita definisikan kapasitas. Dan itu sangat unik setiap provinsi. Betul. Jadi artinya hasil akhirnya kan berarti
antara tadi ya itu ya risiko dengan kapasitas tadi itu akan menghasilkan ya kinerja kita sampai mana ya misalnya. Ini sangat menarik tuh. Ini kalau misalkan tadi udah bicara tentang Jawa Barat ya, kita bicara dulu yang hajatnya dulu nih Jawa Barat. Kita pernah ada sebuah kajian nih, kebetulan di dinas kita juga, ternyata hampir 80% itu Jawa Barat itu kalau mau di sisi dari aspek pemukiman, ada di kawasan bencana ternyata, Bro. Oh, memang seperti itu Jawa Barat, Bro. Ya, satu hal yang memang kita perlu hati-hati dalam Ya. konteks bencana, bahwa bencana itu memiliki aspek spasial. Ya, masih spasial. Pasti. Jadi tadi begitu dispasialkan, ya. ya, Ruang jadi itu, jadi merah gitu, jadi ya, semua jadi gitu. merah, betul. Tapi ada aspek yang kedua yang tidak kalah pentingnya, itu aspek temporal. Dan itu sering tidak jujur dijawab betul, Bro, oleh pembuat kajian risiko. Ya. Jadi begitu saya membuat kajian risiko bencana, kita sering fokus pada aspek spasialnya. Ya. Berem sadayana gitu ya, tidak boleh ditinggali. Ya. Tapi mungkin kita harus cukup jeli bertanya, ini kejadian kapan? Temporalnya seperti apa? Betul. Nah, begitu aspek temporal itu yang disebut, dan itu bagian mendasar dari kajian risiko, ya, yaitu probabilitas. Itu yang mau saya tanyain itu sebenarnya. Jadi terkait dengan probabilitas ya. Seberapa mungkin, seberapa sering betul, itu terjadi. Ya. Karena tadi kita tarik lagi di awal, secara mendasar bahwa risiko itu adalah persepsi. Dan untuk membangun persepsi, kita harus komplit dong. Betul. Jadi pengambil kebijakan, misalnya Pak Luki sebagai pengembangan pemukimannya gitu ya, di tempat Perkin ini harus dibekali dibekali amunisi yang lengkap. Jadi tidak hanya terkait dengan ini merah semua, tetapi bagaimana aspek temporalnya. Nah, apakah temporal itu overlap atau enggak gitu ya? Apakah kemudian antara letusan gunung api dengan banjir itu, kejadiannya itu tuh probabilitasnya sama atau enggak? Betul. Jangan-jangan gunung api ini lebih panjang. Jangan-jangan gempa bumi ini lebih panjang. Justru probabilitas yang lebih sering, lebih pendek, itu adalah gempa yang kecil. Gempa yang besar, itu periodenya lebih panjang. Menurut saya itu akan jauh lebih adil dalam konteks pengambilan kebijakan. Karena sebagai contoh misalnya gempa bumi. Gempa bumi itu sekarang kita menganut untuk bangunan rumah itu 1000 tahun ya. 1000 tahun. Itu kan kalau 500 tahun itu kan 10% dalam 50 tahun. 10% dalam 50 tahun. Terlampauinya kan. Nah berarti kan begitu 1000 tahun itu 5% dalam 50 tahun. Kita tinggal kemudian persepsi kita dengan resiko itu yang mana mau dipilih. Untuk pemukiman tuh kita mau pakai yang mana. Nah, menurut saya itu jauh lebih adil daripada kita hanya bicara aspek lokasi spasial. Aspek temporal itu menurut saya cukup saya penting. ingin mencatat mungkin ini kritikan ke kita nih, ke teman-teman juga. Jadi kelas kita masih di spasial, ya boleh dikatakan seperti itu. Ini ada Profesor Iwan mengingatkan kita bahwa di luar yang spasial itu kita harus bicara tentang probabilitas ya. Dan saya lihat di keilmuan yang lain ternyata memang seperti itu, Bro. Saya kebetulan dulu tahu tentang transportasi. Di dalam transportasi untuk menghitung berapa volume lalu lintas itu juga kita mengambil tidak dalam arti semua kejadiannya diambil kan. Kita hanya ngambil sekian persen akan terjadi. Persis. Itu bayangkan kalau lalu lintas hanya spasial, ya nggak bergerak semuanya. Padahal kan ada aspek temporalnya. Jam segini macet. Nah, saya tadi tuh agak khawatir dari kampus ke sini tuh bakal macet. Tapi ternyata enggak. Sekarang itu libur. Kemanusiaan itu tidak semacet hari biasa ternyata. Jadi cepat banget. Nah, menurut saya pemahaman itu yang harus kemudian saya sebagai yang terlibat dalam kajian risiko pun merasa wah, kita kayaknya kalau bisa ngasih produk merah semua tuh bakal seneng gitu ya. Tapi kan sebenarnya pengambil kebijakan jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Wah, kita wah iya mah itu tiasa ayah banjir, ayah gempa, ayah segala macam. Tapi kan pertanyaannya
periodisasinya sama Betul. enggak? Ya, Dan kita mau, dan mungkin begini juga, periodisasinya sama atau enggak, kemudian bangunan itu dibangun untuk keperluan periode berapa? betul. Nah, ini nih saya mau gambarkan ini biar para pemirsa juga paham. Misalkan kita kalau bicara tentang arus mudik, Bro. Misalkan kita ingin menghilangkan mudik itu nggak macet. Berapa investasi yang harus dibutuhkan? Padahal kita hanya untuk mengakomodir mungkin hanya 2 minggu. Hanya gitu. 2 minggu mungkin, Dalam ya. setahun. Jadi artinya hal seperti itu Iya. kan yang perlu Iya. dipahami. Iya, nuhun Pak Luki, ini Iya. ilustrasi yang bagus. Betul. Ini saya bisa Seperti jadikan itu. bahan kuliah ini. Pentingnya arti temporal itu Iya. menggunakan kasus Mudik, Bro. mudik ya. Betul. Jadi kalau hanya berpikir macet, mudik, jadi ngambil data mudik aja Mudik. sebagai data itu akan jadi merah dan kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Dan Betul, kebayang betul. kalau misalkan mudik nggak boleh ada macet, berapa lebar jalan yang harus dibangun kan? Artinya, Iya. itu suatu hal yang akhirnya malah Persis. tidak pas gitu ya. Itu mirip juga kalau bicara megatrust. Jadi megatrust itu kan kemungkinan magnitudonya di atas 8,5. Tapi kan periodisasinya berapa tahun sekali gitu ya. Mungkin 400 tahun sekali atau lebih, dan ya tidak berarti kemudian seluruh pantai selatan Jawa harus dikasih tembok setinggi gitu. Investasinya pun mahal, orang tidak bisa nelayan. Nah, itu sama dengan kasusnya mudik gitu. Ya, ini tadi saya ya, ini menarik ya. Banyak belajar nih. Ya. Jadi ini betul Rob ya. Jadi saya ingin tadi lebih mendalam lagi ya tentang yang tadi megatrust yang orang mungkin sekarang masyarakat sudah begitu belum apa-apa udah panik gitu kan. Padahal kita tadi bicara ya resiko itu sekali lagi bukan sebuah angka yang artinya mutlak gitu ya. Kita bisa bicara tentang persepsi. Nah, saya kira ini satu lagi aja terakhir sebelum kita akan lanjutkan gitu, Prof ya. Bahwa tadi kita kaitkan resiko ya, bahwa para leluhur kita itu kan menggambarkan Indonesia itu katanya seperti seseorang yang sedang tinggal di ular naga yang sedang tidur. Ilustrasinya kira-kira sudah. Karena suatu saat ketika ular naga itu bangun, kita akan kena. Ya, kita mungkin mengenalnya secara ini kan kita berada di ring of fire katanya Prof ya. Nah, seperti itu. Jadi dikaitkan dengan itu ring of fire itu sebesar apa sih Prof yang resikonya, apalagi tadi kita kaitkan dengan tadi yang soal probabilitas dan sebagainya. Itu seperti apa Prof? Iya, saya cerita ular naga yang sedang tidur itu bagi saya sih terlalu menakutkan gitu ya. Ya, menakutkan. Sebenarnya nggak seperti itu harusnya. Ya, itu mungkin ilustrasi. Itu ilustrasi. Jadi, tapi saya akan menjawab pertanyaan terkait dengan Ring of Fires ya. Jadi disebut sebagai cincin api atau Ring of Fires itu untuk menggambarkan bahwa kita ada di jalur gunung api utama. Jadi kalau kita bayangkan jalur gunung api dari mulai Pulau Weh di utara Aceh gitu ya. Di situ pun ada beberapa gunung api bawah laut. Kebetulan kami pernah survei di sana. Kita melihat ada bukti fumarole di sana. Terus kemudian di Sumatera Utara kita bisa melihat ada bekas letusan Gunung Toba misalnya. Terus kemudian ada Marapi, terus Marapi di Sumatera, terus kemudian kalau kita terus ke ujung tuh masih ada beberapa gunung api juga di sekitar Sumatera, terus kemudian Krakatau di Selat Sunda, terus kemudian belok ke di Pulau Jawa itu banyak sekali gunung api. Kita pernah menemukan bukti gunung api purba di sekitar barat Banten misalnya. Kemudian ada gunung api tentu saja dari Cermai, Gunung Gede, Tangkuban Perahu, terus Slamet, terus sana sampai Jawa. Gunung Batur. Itu adalah cincin api yang lain. Terus kemudian dari utara Sulawesi pun ada cincin api yang lain. Jadi Ring of Fire itu saya sering memaknakan sebagai anugerah yang memang diberikan pada Indonesia. Jadi saya tadi sampaikan juga bahwa tidak semua negara
di dunia ini punya kekayaan Seperti ini. seperti itu. Ya, Yang artinya bahwa negara kita itu dipercaya untuk menjadi tempat yang subur. betul. Ya, Begitu banyak gunung api, kan saya itu sering ngakunya orang Bandung. ya, Padahal saya itu lahirnya itu di Jayagiri. Jayagiri ya. Jadi Lembang. bapak saya dari Majalaya, Ya. tapi saya tuh lahirnya di Jayagiri, di kaki Ya. Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu. Jadi saya paham betul bagaimana. Jadi kalau bapak saya ngajarin kalau misalnya lampu di atas tuh udah oyak. Dulu kan Ya. lampunya teh bohlam Ya, gitu betul, ya. Kalau betul. udah oyak Ya. itu biasanya dua kemungkinan. Yang pertama Tangkuban Perahu lagi aktif, Ya. atau Sesar Lembang. Hmm. Kemungkinan besar Tangkuban Perahu kalau di Ya. dekat rumah saya. Ya. Tapi biasanya kalau zaman dulu tuh sering ada babi hutan turun Ya. ke kampung, itu Ya. biasanya Ada tanda-tanda. tanda-tanda gunung Ya. api Tangkuban Perahu itu aktif ya. Ya. Nah, tapi kan itu memberikan kesuburan di wilayah kita. Jadi aktifnya itu hanya beberapa minggu, tapi Ya. bertahun-tahun, Bertahun-tahun. puluhan tahun itu subur terus gitu ya. Ya. Jadi ada dua hal. Yang pertama adalah potensi bahaya, Betul, bahaya. tetapi ada kemanfaatan yang Kemanfaatan. jauh lebih besar. Betul. Menurut saya. Ya. Gunung api itu adalah ciri-ciri tanah yang subur. Garut itu kan gimana nggak suburnya ya. Ya, betul. Bandung pun gimana nggak subur dan Ya. dan alhamdulillah kita subur. Begitu pula dengan gempa bumi. Gempa bumi adalah ciri-ciri wilayah yang memang aktif di situ. Secara tektonik memang tempat yang layak untuk dihuni. Betul. Jadi kalau bumi kita itu diem, tidak aktif, tidak ada gunung api, itu kita mesti khawatir justru. Oh, malah juga jangan-jangan ada pendinginan di bagian bawah yang kemudian itu tidak terdetek. Dan itu justru menurut saya melihat bahwa jangan-jangan bumi bukan tempat yang baik untuk dihuni. Jadi dengan adanya aktivitas tektonik yang berdampak, adanya aktivitas vulkanik, itu menunjukkan ciri-ciri bahwa memang itu layak untuk dihuni justru. Kita itu bumi itu masih tempat yang layak untuk dihuni. Dan sebutkan tempat-tempat yang paling kreatif di bumi ini adalah tempat yang banyak gunung api dan gempa bumi. Misalnya Tokyo misalnya. Betul. Tokyo itu kan dilewati sumber gempa. Bahkan pusat riset di Universitas Tokyo, ERI, Earthquake Research Institute, itu sengaja dipasang di atas sesar aktif. Karena biar mereka monitor benar sesar aktifnya di situ. Jadi gak main-main gitu ya. San Francisco misalnya, itu juga sama. Itu ya Silicon Valley itu ya dilewati oleh sesar aktif juga. Dan jadi ya mungkin itu Kota Bandung pun dianugerahi kota yang kreatif, ya kita punya potensi. Betul. Jadi bukan berarti ada potensi terus kabur, enggak. Iya. Tapi kita harus kreatif dan mencari solusi yang terbaik. Betul. Manusia diberikan seluruh kemampuan untuk bisa menghadapi risiko tersebut. Oke, waduh ini luar biasa nih, Prof. Ini sebenarnya kita masih harus nyambung nih, Prof ya. Ini karena pertanyaan saya juga masih ada nih. Tapi ini di session ini ada satu hal yang ingin saya garis bawahi. Pertama tadi pemahaman tentang risiko ya, Prof ya. Ini menjadi penting, terutama kita khususnya di pemerintahan dalam merencanakan pembangunan. Kita tidak berhenti sampai di aspek spasial ya, Prof ya. Ada aspek temporalnya yang terkait dengan soal probabilistik, kemudian juga bagaimana agar kita dengan segala potensi dan juga resiko tadi, kita bisa tetap bergerak, kita tetap bisa membangun. Dan banyak negara-negara lain yang sudah membuktikan, Prof ya, dengan potensinya yang tidak lebih ringan daripada kita di Indonesia, tapi tetap mereka melakukan pembangunan dengan tadi ada 3 unsur, Prof ya, yang saya ingin garis bawahi tadi. Para saintis ya untuk memahami tentang kebumiannya, kemudian para engineer yang akan melahirkan karya-karya pembangunannya, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana pemerintah sebagai pengambil kebijakan bahwa kita tetap akan membangun dengan mempertimbangkan ini. Saya kira catatan itu, Prof ya. Baik, di session ini ya, ini luar biasa. Kita akan lanjutkan, Prof, karena saya ingin bicara lagi nanti lebih spesifik ke aspek tentang gedung ya, perumahan dan sebagainya, kalau terkait dengan masalah tadi aspek kebencanaan. Oke, saya kira terima kasih, ini session yang luar biasa, Prof. Atur nuhun. Ini kita mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pembicaraan ini.
mudah-mudahan apa yang kita bisa obrolkan ini sangat bermanfaat untuk kita lebih memahami lagi tentang alam kita di sini. Alam kita sekarang tinggal di sini. Oke, selamat siang dan kita akan bertemu kembali di eh, channel atau podcast Disterkim Hegar. Kayak Oke. Turun, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.